Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati kepada Bapak Sanawi, SAG, MA selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam, dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang perlunya manusia terhadap agama. Ada 3 alasan yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama. Yang pertama yaitu latar belakang fitrah manusia. Kenyataannya manusia memiliki fitrah keagamaan pertama kali ditegaskan dalam ajaran Islam, bahwa agama adalah kebutuhan fitri manusia. Sebelumnya manusia belum mengenal kenyataan ini, baru di masa akhir-akhir ini muncul beberapa orang yang menyerukan dan mempopulerkannya. Fitrah keagamaan yang ada dalam diri manusia inilah yang melatar belakangi perlunya manusia pada agama. Oleh karena itu, ketika datang wahyu Allah yang menyeru manusia agar beragama, maka seruan tersebut memang amat sejalan dengan fitrahnya itu. Dalam konteks ini, kita dapat melihat ayat Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah itu. Adanya potensi fitrah beragama yang terdapat pada manusia dapat pula dianalisis dari istilah insan yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan manusia. Musa Asy'ari menyatakan bahwa manusia atau insan adalah manusia yang menerima pelajaran dari Tuhan tentang apa yang tidak diketahuinya. Manusia atau insan secara kodrati sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna bentuknya dibandingkan dengan ciptaan Tuhan lainnya. Sudah dilengkapi dengan kemampuan mengenal dan memahami kebenaran dan kebaikan yang terpancar dari ciptaannya. Manusia yang disebut insan, yang dalam Al-Quran dipakai untuk menunjukkan lapangan kegiatan manusia yang amat luas adalah terletak pada kemampuan menunjukkan akalnya dan mewujudkan pengetahuan konseptualnya dalam kehidupan konkret. Hal ini demikian berbeda dengan kata basyar yang digunakan Al-Quran untuk menyebut manusia dalam pengertian lahiriahnya yang membutuhkan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, hidup, dan kemudian mati. Informasi mengenai potensi beragama yang dimiliki manusia itu dapat pula dijumpai dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berkata, bukanlah aku ini Tuhanmu? Dan mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi atau kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami atau Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Berdasarkan informasi tersebut, terlihat dengan jelas bahwa manusia secara fitri merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk beragama. Hal demikian sejalan dengan petunjuk Nabi dalam salah satu hadisnya yang mengatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan memiliki fitrah atau potensi beragama. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Bukti bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi beragama ini dapat dilihat melalui bukti historis dan antropologis. Melalui bukti-bukti historis dan antropologis,
kita mengetahui bahwa pada manusia primitif yang kepadanya tidak pernah datang informasi mengenai Tuhan, ternyata mereka mempercayai adanya Tuhan. Sungguh Tuhan yang mereka percaya itu terbatas pada daya khayalnya. Misalnya saja, mereka mempertuhankan benda-benda alam yang menimbulkan kesan misterius dan mengagumkan serta memiliki kekuatan yang selanjutnya mereka jadikan Tuhan. Kemudian kepercayaan ini disebut dengan dinamisme. Selanjutnya, kekuatan misterius tersebut mereka ganti istilahnya dengan ruh atau jiwa yang memiliki karakter dan kecenderungan baik dan buruk yang selanjutnya mereka beri nama agama animisme. Roh dan jiwa itu selanjutnya mereka personifikasikan dalam bentuk dewa yang jumlahnya banyak dan selanjutnya disebut agama politeisme. Kenyataan ini menunjukkan bahwa manusia memiliki potensi bertuhan. Namun, karena potensi tersebut tidak diarahkan, maka mengambil bentuk bermacam-macam yang keadaannya serba relatif. Dalam keadaan demikian, itulah para nabi diutus kepada mereka untuk menginformasikan bahwa Tuhan yang mereka cari itu adalah Allah yang memiliki sifat-sifat sebagaimana juga dinyatakan dalam agama yang disampaikan para nabi. Dengan demikian, sebutan Allah bagi Tuhan bukanlah hasil khayalan manusia dan bukan pula hasil seminar, penelitian, dan sebagainya. Sebutan atau nama Allah bagi Tuhan adalah disampaikan oleh Tuhan sendiri. Ketika kita mengkaji paham hulul dari Al-Hazad, Ketika kita mengkaji paham hulul dari Al-Halaz 858 sampai 922 Masehi. Misalnya, kita jumpai pendapatnya bahwa pada diri manusia terdapat sifat dasar ketuhanan yang disebut lahut, dan sifat dasar kemanusiaan yang disebut nasut. Demikian pula pada diri Tuhan pun terdapat sifat lahut dan nasut. Sifat lahut Tuhan mengacu pada zatnya, sedangkan sifat nasut Tuhan mengacu pada sifatnya. Sementara itu, sifat nasut manusia mengacu pada unsur lahiriah dan fisik manusia, sedangkan sifat lahut manusia mengacu pada unsur batiniah dan ilahiyah. Jika manusia mampu meredam sifat nasutnya, maka yang nampak adalah sifat lahutnya. Dalam keadaan demikian, terjadilah pertemuan antara nasut Tuhan dengan lahut manusia. Dan inilah yang dinamakan hulul. Selanjutnya yaitu yang kedua, kelemahan dan kekurangan manusia. Faktor lain yang melatar belakangi manusia memerlukan agama adalah karena di samping manusia memiliki berbagai kesempurnaan dan juga memiliki kekurangan. Hal ini diungkapkan oleh kata an-nafs menurut Quraisy Shihab bahwa dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna, yang berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Dan karena itu, sisi dalam manusia inilah yang oleh Al-Quran dianjurkan untuk diberi perhatian lebih besar. Seperti yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Syam ayat 7-8 yang artinya, demi nafs serta penyempurnaan ciptaan, Allah mengilhamkan kepada kefasikan dan ketakwaan. Menurut Quraisy Shihab, bahwa kata mengilhamkan berarti potensi agar manusia melalui nafs menangkap makna baik dan buruk, serta dapat mendorongnya untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Tetapi kata nafs dalam pandangan kaum sufi merupakan sesuatu yang melahirkan sifat tercela dan perilaku buruk. Pengertian kaum sufi tentang nafs ini sama dengan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang antara lain menjelaskan bahwa nafs adalah dorongan hati yang kuat untuk berbuat yang kurang baik. Selanjutnya, Quraisy Shihab mengatakan, walaupun Al-Quran menegaskan bahwa nafs berpotensi positif dan negatif,
Namun diperoleh pula isyarat bahwa pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat daripada daya tarik negatifnya. Hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat daripada daya tarik kebaikan. Untuk menjaga kesucian nafs ini, manusia harus selalu mendekatkan diri pada Tuhan dengan bimbingan agama. Dan disinilah letaknya kebutuhan manusia terhadap agama. Selanjutnya yang ketiga yaitu tantangan manusia. Faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama adalah karena manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Tantangan dari dalam dapat berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan, sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia yang secara sengaja berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhan. Mereka dengan rela mengeluarkan biaya, tenaga, dan pikiran yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kebudayaan yang di dalamnya mengandung misi menjauhkan manusia dari Tuhan. Seperti yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 36 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi atau orang dari jalan Allah. Untuk itu, upaya mengatasi dan membentengi manusia adalah dengan mengajar mereka agar taat menjalankan agama. Godaan dan tantangan hidup demikian itu seperti ini semakin meningkat, sehingga upaya mengagamakan masyarakat menjadi penting. Demikian beberapa hal yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.